Hai, gue Faisal. Gue suka dengerin musik kaset. Anjay. Dan kali ini gue bareng sama Ugi Insomas. Thank you bro. Aduh, apa ya, teman lama ya. Terus Iya. dari 2020 kita bareng, bikin banyak kegiatan. Yap. Sedikit mengguncangkan Indramayu, anjay. Saat itu. Saat itu. Tapi memang kita jadi ini bro. Jadi apa ya, kayak kalau dibilang visioner sih nggak tahu ya, mungkin ketinggian ya. Tapi Iya. bisa dibilang kita tuh planning kita tuh master plan-nya memang saat ini memang sudah banyak yang make. Iya. Dan kayaknya lagi nge-try juga. Ya, kita nggak bisa nyebutin di sini bro, karena itu master plan kita. Iya. Master kita ya. Jadi ya kalau misalnya kita sebutin semua nanti ya semua orang bisa ngikutin. Semua orang bisa ngikutin. Ya, karena semua kita jadi apa sendiri. Tuh kalau misalnya kita jadi selalu jadi yang kayak bukan troublemaker tapi troublemaker yang positif. Ya kan? Kita selalu bikin ulah, tapi supaya itu jadi pemicu. Betul. Kita kenalan dulu nih ya. Belum ada yang tahu. Oh iya. Jadi Augie adalah announcer, sempat bareng juga kita. Terus juga bekerja di salah satu universitas di Indramayu. Iya, swasta. Terus abis itu apalagi? Manajer band, sound designer, banyak sih sepertinya ya. Ya mungkin itu yang awal-awalnya mungkin ya. Kalau penyiar itu kan dari 2004 lah ya, 2004. Jadi dari penyiar terus kemudian senang dengan musik, tapi gue bukan musisi man, gue penikmat musik yang hobinya tuh ya menikmati musik semuanya gitu, semua genre pada saat itu gitu. Terus dari announcer kemudian mengenal teman-teman, waktu itu ada teman-teman indie band ya dari Indramayu juga, yang mungkin kita tahu bahwa wah mereka nih perlu di manajemenin gitu kan waktu itu, tapi gue belum ngerti gitu, karena apa namanya, bidangnya belum mendalami bidang tersebut gitu. Itu di tahun 2004 2005 ya. Itu udah manajerin band itu. Iya, di saat itu. Nama bandnya apa? Waktu itu kita di saat itu lebih konsentrasinya kan karena mungkin kalau misalkan ngomong tuh gue nggak suka dengan genre reggae gitu awalnya, karena pas saat itu 2005 tuh Toniki Rastafari tuh baru ngeluarin satu album pertama. Nah terus kemudian era Stephen and Coconut Trees, nah gue ngeliat musik live-nya event reggae gitu kan, anak-anak Vespa waktu itu, wah ini asik nih. Nah kemudian dari situ mulai di tahun 2010 mulai muncul band reggae namanya The Root Circle. The Root Circle. Ya, berarti tuh dari awal emang pergerakannya reggae? Iya, pertama di reggae tuh udah langsung bentuk namanya Paguyuban Musisi dan Pencinta Reggae Indramayu. Pada tahun? Itu tahun 2011. 2011. Berarti langsung reggae roots-nya ya dari awal ya? Yes, langsung ketemu di situ. Awalnya apaan sih reggae gitu, musiknya cuma kan jenuh ya. Cuma cengcet gitu doang. Cengcet, kalau nggak kenceng sih enggak ya kayaknya. Iya, kenceng cuman agak ngebosenin gitu. Awalnya gue ngomong kayak gitu bro. Apaan sih reggae, beda. Gue dulu suka yang namanya metal-metalan lah. Ya kan kayak Slipknot itu udah in banget di situ ya. Kalah lah gitu. Terus kemudian bener omongan itu kemakan sendiri ya sama gue. Iya. Akhirnya apa yang lu benci biasanya lu suka ya? Gue suka gitu. Akhirnya kok iya ya begini ya. Ternyata sisi dalamnya tuh banyak yang dikulik. Banyak dikulik. Terus kemudian dipercaya sama salah satu radio pemerintah waktu itu untuk sebut aja apa? Radio K2911 FM. Oh ya, K2 FM. Kijang Kencana. Terus kemudian disuruh bawain Reggae Night. Waktu itu cuma satu interval bro, baru satu interval. Nah terus kemudian beranjak lama hampir sampai dengan dari tahun 2011 sampai dengan 2021 kalau nggak salah. Reggae Night, ya event-event tersebut bikin gigs, bikin showcase, bikin event tahunan, tribute to Bob Marley. Akhirnya seneng tuh, mulai banyak nih komunitasnya mulai banyak nih. Iya. Dari mulai Indramayu doang skupnya, terus kemudian Cirebon, Majalengka, Kuningan, kemudian Jakarta, Tangerang, dan wilayah Jawa Timur. Itu namanya PMPRI juga? Yang di luar kota juga? Bukan, kalau di luar kota itu kan dia macam-macam bro. Oh beda-beda lagi? Beda-beda kan, kalau PMPRI kan kita aja yang ada di Indramayu, jadi paguyuban
musisi dan penyiar Regi Indramayu. Nah itu kan Regi apa PMPRI istilahnya ya. rumah untuk Rumahnya yang ya. mereka yang senang Suka dengan reggae gitu. Karena kita bikin showcase itu setiap 2 minggu sekali kita bikin radio show Reggae Night. Terus kemudian kita datengin teman-teman yang mereka memang musisi-musisi memang sudah punya album. Kayak contoh misalkan kita sebutnya Denny Frus, Raffi Gimbal, Under Project, Rumput Laut gitu kan. Terus Night the Lions, Dio How juga. Dio How juga. Ya, Dio How juga. Di saat itu ya bro ya, di saat lagi berkembang banget di saat reggae lagi in banget. Sampai sekarang sih memang mungkin masih ya. Masih aktif kan ya mereka. Masih aktif di PMPRI sendiri ada acara yang mainnya podcast beredukasi itu. Oh, oke, itu Bapak lagi dong. Iya, gue lagi. Karena memang harus diberikan ini bro, harus diberikan sisipan-sisipan edukasi. Karena kan waktu Augie itu di radio ya, otomatis itu kan punya privilege untuk PMPRI, Yes, ya kan. Jadi betul. mungkin ada beberapa event yang ada di sana di tempat itu kan. Iya, ada ya. Ada banyak. Rame ya di situ Banyak ya? rame. Pada akhirnya ternyata wah sepecah itu loh bro. Indramayu itu ternyata banyak banget yang penikmat reggae. Artinya nggak cuman kan reggae kan banyak kulturnya ya, maksudnya nggak mesti diituin, nggak mesti merah kuning hijau lah sekarang kan udah kulturnya kan Jamaikan ya gitu. Jadi warnanya udah merahnya dihilangkan, jadi warnanya kuning, hitam dan hijau. Kuning, hitam, Jamaikan sound ya. Gitu. Terus kan kemudian di radio kan nggak cuma reggae doang, gue sama lo juga bawain Indie Music Zone juga. Iya, sempat kita satu program juga karena waktu itu saya ngebet pengen belajar jadi announcer. Tapi seru ya bro. Iya, tapi seru. Di Kado FM. Kita memang jadi apa sih kalau terdepan tuh jadi yang pioneer. Iya, pioneer ya, pioneer ya. Kan zamannya dulu radio online gitu ya, kan pakai kayak apa sih penyiar tuh kalau siaran. Lalu kan udah pakai teknologi di saat itu kita udah pakai kamera GoPro. Iya. Kita bisa live siaran langsung. Jadi orang tuh bisa akses kita lagi siaran itu orang ini siaran tuh kayak gini. Iya sih bagus sih sebenarnya inovasinya ya. Tapi kan ya gitu. Ya, tapi ini Faisal ini jadi produser atau scriptwriter-nya kita punya program juga di radio karena nggak cuman tadi di Music Zone tapi kita juga punya program berdua ini dengan Diari Misteri. Horor ya. Ya itu program yang nggak saya suka sebenarnya. Sebenarnya akhirnya kita suka, gue suka, lu nggak suka. Nah terus kemudian ya udah ini suka-suka. Tapi ada yang serius bro. Iya nggak sih? Kita ini cuma fun-fun aja gitu. Tapi ternyata ada yang serius ke situ kan kita kan nyata ke situ ya. Bro. Iya bener. Iya bener lagi. Iya kan. Pada waktu itu ya kita curhat ngobrol sama orang gitu. Ini nih, loh kok bawaannya serius? Saya tidak, saya takut. Iya, gue juga gitu. kok jadi yang indra-indra kemana-mana gitu ya? Kita kan nggak punya indra yang lain. Udah ngebahas indra keenam. Itu ada komentar dia yang paling saya ingat adalah kalian tuh nggak punya apa-apa ya katanya. Kok berani yang ngebahas ini? Itulah mbak. Makanya saya tuh udah jangan dibahas lagi. Iya. Karena kita mikirnya itu cuma fun aja. Karena itu punya program fun dan memang harus kejar tayang, harus diproduksi gitu kan. Dulu berdua doang nih. Iya, kita berdua doang. Faisal yang scriptwriter sama voice over-nya. Nah, gue yang sound designer-nya tuh. Nah, ketika gue ngerjain itu tuh setiap jam 2 sampai dengan subuh. Mantap. Dulu ya. Kalau lihat hasil ini salah sini gimana? Iya, bagus. Dengerin lu bagus. Soalnya dia takut gitu. Padahal biasanya sih dengerin sekali abis itu udah gitu. Udah aja. Awalnya dong abis itu. Iya, bagus. Oke, mantap. Keren gitu. Iya. Tapi ada di Diari Misteri kalau kalian mau denger nih ada tuh di channel YouTube gua. ini nih. Iya, di YouTube gua ada. Iya, ada. Dengerin aja itu banyak kok. Itu perjalanan dahulu sih ya. Itu 2 orang doang loh, bro. Iya, dahulu. 2 orang doang, bro. Kan kita ada voice over yang pendatang gitu ya. Iya kan. Nah, jadi ya seru juga sih kita. Seru juga. Tapi akhirnya kan Bapak melanjutkan hal itu. Melanjutkan hal itu dengan teman-teman yang sekarang dari The Spookies Story. Jadi Spooky Stories ini yang baru ini dengan versi drama.
Jadi ada kayak dialog. Ada dialognya. Ada I dialog. see. Ya. Iya, gitu. Pokoknya nanti kita tag ya di bawah gitu, ada nanti channelnya kita taruh juga biar kalian teman-teman bisa itu karya ngeliatin kita. juga. Cuman di belakang layarnya ya bikin sound designer aja gitu ya. Tapi nggak ngisi suara. kadang-kadang ngisi ada juga. Di situ ada keterangannya kok di bawah itu ada keterangan siapa aja yang jadi voice over yang ngisi di situ. Oke, udah ada berapa episode di situ? Kalau di situ kita baru jalan tuh di Spooky Stories itu di channel YouTube tuh baru jalan sekitar mungkin ada 6 episode kali ya. Tapi kita kan rencana abis Lebaran ini kita bakal melanjutkan lagi dengan 2 versi. Ada versi drama kayak story dramanya, storytellingnya, ada juga yang monolog gitu. Jadi itu sama teman-teman yang baru-baru gitu, maksudnya tim yang baru juga, termasuk Mas Hespri. Oh, Mas Hespri juga ngisi? Mas Hespri ngisi juga di situ. I see. Belajar untuk jadi voice over, bro. Jadi berperan jadi orang lain, tapi bentuknya tuh bukan kayak film gitu, tapi dialog yang memang itu adalah audio drama. Seperti itu. Audio drama ya. Itu sempat kita mau bikin ya, cuma saya takut. Oh, berarti Hespri juga ikutan. Mas Hespri ikutan kan. Beliau baca juga. Dia bisa jadi beberapa karakter keren. Suaranya berarti bisa berubah-berubah. Iya, bisa berubah. Lu direct berarti. Ada yang direct itu namanya Zoya Madeva. Oh, Zoya Madeva. Itu satu tim dengan AA. Satu tim. Dia juga scriptwriter juga. Scriptwriter juga yang mengolah cerita, terus kemudian dia yang jadi direkturnya yang memperagakan suaranya harus begini, karakternya seperti ini, dia yang membagi. Terus kemudian nanti setelah diproduksi, terus kemudian gue edit dan menjadi rangkaian sound designer. Jadi dari mulai hening dulu, dari mulai ambience dulu, terus kemudian agak suspense, agak naik sedikit, agak tegang, dibikin yang mengerikan seolah-olah itu jadi orang tuh ngedengerin jadinya logikanya lain gitu loh, bro. Kayak gitu sih. Yang sekarang itu tapi ngerjainnya sama kayak waktu Diari Misteri ya. Di di jam 12 sampai dengan subuh. Kalau kayak gitu nggak dapat, bro. Iya, nggak dapet seremnya ya. Iya, tapi gue juga takut sih. Iya. Tetep sih. Gue nggak sanggup itu program yang padahal gue yang ide itu tuh ya. Gue ide, gue yang jalin dan gue yang takut. Iya, tapi kan kita jadi pionir ya, bro ya. Banyak lah. Tapi itu kita sempet keluarin di radio nggak sih? Sempet dong keluarin. Sempet dikeluarin. Itu tiap malam kita udah sampai dengan 36 episode, bro. Yes. Oke juga kita. 36 episode loh, bro. Kita ngerjain berdua nih di gue nggak sadar. Diari Misteri, Faisal ngebaca sebagai voice over. Itu udah 36, bro. Iya. Ada masternya, datanya di gua. Kalau di radio tersebut itu memang sudah jadi hak mereka ya. Iya. Tapi kita bisa ambil, gua ambil itu ada 36 episode yang kita kerjakan. Banyak juga ya? Ya, kalau di channel Faisal ini ada loh. Ada sedikit tapi cuma berapa ya? Masih belasan kayaknya. Nah, itu keren lah gitu. Iya, lumayan. Serem lah. Gak mau dengerin lagi juga. Oke, dan sekarang kan emang dari lama sih sebenarnya ya kerja di ITPB kan. Iya. Aman, nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa aja. podcast saya. Iya. Udah lama di ITPB, terus juga membagi waktunya tuh gimana sih ya? Karena yang saya tahu ya kegiatan AA itu cukup banyak gitu kan, dari mulai yang ya bikin konten gitu loh, terus abis itu radio pada waktu itu, terus community juga, reggae dan lain-lain. Itu gimana gitu? Apalagi sempet sama gua kan kita bikin weekenders, pergerakan bikin event, konten juga gitu. Sebenarnya kan kalau aktivitas keseharian kan kalau untuk kerja ya dari jam 8 sampai dengan jam 4 ya. Dari situ jam 8 sampai jam 4 sore, terus kemudian ada misalkan kayak briefing sama lo, misalkan kita ada waktu luang di situ habis pulang kerja gitu kan. Nah, gitu paling habis maghrib atau jam 8 kita pulang ke rumah gitu kan. Terus kemudian biasa dengan keluarga, terus kemudian malam kita jam 8 gua biasa lanjut lagi aktivitas apa gitu kan. Tapi biasanya gue nikmatin itu ya perputarannya palingan seminggu itu ya kalau misalkan ada yang perlu dikerjakan, kalau bisa memang ya gue
jalani gitu. Kalau memang nggak bisa ya sudah, gue kayaknya diundur deh gitu kan. Jadi memang kita langsung eksekusi aja gitu. Misalkan ini kita siaran gitu misalkan, ya siaran aja. Jam segitu batasannya jam 11 harus selesai, ya udah kita pulang. Beda lagi kalau misalkan yang ketika band yang sekarang nih, yang lagi di manajerin nih Mike Tissot yang sekarang lagi pengerjaan single yang pertama, judulnya Catur, nanti kita juga akan rilis juga nanti. Itu kalau misalnya event kan mereka kan nggak bisa ditinggal dong ya, karena bagaimana untuk keperluan mereka di panggung gitu ya. kan, terus kebutuhan mereka di jalan kayak misalkan perjalanannya kan terlalu jauh juga misalkan, itu kan harus kita penuhi gitu loh. Masa kita penuhi semuanya, terus kondisi aman, paling jam 2 itu balik. Tapi ya nggak mesti tiap hari lah gitu. Bisa ngatur aja pagi ya normal balik lagi kerja, ya tidurnya sih ya normal aja lah gitu. Sebisa kita aja gitu. Capek banget ya? Ya capek, makanya itu enjoy sih bro sebenarnya kalau misalnya kita ini kan sesuai dengan hobi kita ya, paling rutinitas pagi sampai sore kan, lo aja kan ngejalanin udah gas-gas aja gitu. Cuma kan ada satu kebiasaan gue yang hilang ya bro ya, iya kan kayak misalkan sekarang udah nggak merokok lagi gitu kan, itu jadi yang berkurang nih karena ya hal seperti itu aja sih. Nah oke. Mike Tissot tadi. Itu yang manajerin sekarang. Dan sedang membuat single juga. Itu band apa? Nah sebenarnya Mike Tissot itu adalah regenerasinya dari The Root Circle. Jadi semua personilnya Mike Tissot itu adalah ponakan-ponakannya dari personilnya The Root Circle. Jadi ponakan-ponakan kita tuh dikumpulin jadi satu. Terus kemudian mereka kebetulan mereka juga menyenangi genre reggae tersebut. Akhirnya kita sebenarnya ayo kita ajak mereka buat ya udah kalian seriusin dulu aja gitu. Terus kemudian mereka ternyata ada karyanya. Ada beberapa lagu yang memang perlu direkam gitu kan di studio. Terus ya udah sekarang mungkin menuju ke mini album gitu kan. Cuman kita rilis dulu yang satu single dulu nih. Kita proses, mudah-mudahan sih habis lebaran nanti kita bisa rilis yang single pertama ini yang judulnya Catur ini. Memang sudah ketika perform pun namanya di teman-teman komunitas itu mereka sudah mengetahui apa. Udah sering dibawain juga. Karena sering dibawain juga. Oke, jadi nggak akan kaget ketika misalkan udah mulai keluar single itu. Betul. Paling mereka hanya penasaran bentuk studionya kayak gimana sih. Iya. Berarti kalau itu udah rilis sabi kali ya. Sabi nih. Gua bisa gitu. Maksudnya ngajak mereka untuk podcast. Bisa. Iya, karena mereka tuh masih jiwanya tuh, kenapa Mike Tissot, karena gue pikir ini adalah karena mereka masih muda-muda, jadi vibes-nya tuh masih almighty ya, masih keren banget ya, masih semangat ya. Musiknya reggae-nya juga bukan reggae yang pada umumnya, dan mereka ada kayak dirty reggae-nya, ada kayak reggae dub-nya, ada kayak reggae hardcore-nya, ada reggae punk-nya, jadi mereka berwarna-warni gitu. Sesuatu yang fresh lah gitu di Indramayu gitu. Tapi jarang loh, maksudnya yang sering gue temuin di lokal ya, gitu loh di Indramayu, band yang bener-bener mikirin single nih, mini album nih, gitu loh. Dan ya mungkin ada beberapa, cuma tidak banyak gitu. Itu yang ngarahin tetap atau gimana? Atau mereka sendiri yang mau bikin single, gimana ya caranya gitu? Ya karena memang di situ kita sebagai orang dalamnya dari PMPRI ya, tadi Paguyuban Musisi dan juga Pecinta Reggae Indramayu, jadi itu sebagai home base-nya di situ. Dan sekarang tuh kalau kita lihat di tahun 2025 ini, mereka musisi-musisi reggae, band-band reggae itu sekarang udah lagi dalam tahap proses, ada yang sedang proses rilis ke single baru gitu, ada yang mereka remaster lagu yang lama terus kemudian di versi ulang dengan aransemen yang fresh gitu, ditambahin instrumen, alat-alat yang instrumen yang keren gitu, yang sekarang mau ngikutin vibes reggae yang sekarang gitu kan. Jadi sekarang tuh mereka udah alhamdulillahnya mereka tuh sudah punya home recording sendiri di rumah. Iya, jadi alhamdulillahnya gitu, sampai dengan mereka juga ada yang sekarang band yang sekarang lagi
lagi rilis ulang juga. Ini ada band teman gue juga ada band dari Jatibarang namanya Ragi Rasta, itu juga lagi Ragi Rasta. semuanya dirilis semua, diulang semua. Direkam Ragi Rasta bukannya band lama ya? Lama, tapi Iya. mereka tuh perjuangannya tuh udah yang tetap konsisten di jalur reggae tersebut, dan sekarang lagi dalam tahap proses mau perilisan album gitu kan. Nah, ada juga yang dari daerah Panturanya ada Bass Katik juga yang sekarang lagi gila-gilaan juga, lagi mengaransemen juga dengan karya mereka. Dan termasuk Mike Tisol akhirnya gitu. Ikut dalam single tersebut gitu. Ya panas abang-abang aja kayak gitu. Iya, makanya kayak gitu. Nah, kita kan harapan kita kan abang-abangnya kayak gitu. Iya, kayak mana? Mereka tuh udah yang disupport tuh saya, kamu yang masih muda, kenapa enggak gitu. Iyalah, jelas lah. Itu tuh fungsinya community tuh ya, menurut saya ya gitu loh. Jadi bikin orang yang pas masuk komunitas ketika bingung lu mau ngelakuin apa, ikutin abang-abangan aja gitu supaya nggak pusing. Bang, ngapain ya gue ya? Bikin single. Oke, siap kapten gitu kan. Dan keren-keren loh, bro. Serius. Ada maksudnya gini, gue bisa spill nih satu-satu, kayak misalnya Ragi Rasta dengan warna Ragi Rasta sendiri. Bass Katik dengan warna Bass Katik sendiri. Sleep and Dream juga sama dengan warna mereka sendiri. Baik Tisol dengan warna mereka sendiri. Jadi Indramayu itu sebenarnya kalau bisa dibilang band reggae itu berwarna gitu. Banyak warna yang di situ berbeda-beda setiap band. Biasanya kan misalkan misalkan ini ska semua. Ini enggak, bro. Ini skanya, ini yang roots-nya, ini yang dirty reggae-nya. Ya, gitu loh. Gimana nggak berkembang? Soalnya kan tadi kan bikin katanya 2014 kan? Iya. Sekarang berarti udah kehitung 11 tahun dong. 11 tahun. Untuk komunitas reggae sendiri yang sedang dibangun ini, mau bikin agenda apa ke depannya? Rencana tuh insya Allah kita ada event nanti di bulan Agustus 2025. Tanggalnya kita belum ditentukan karena ini baru wacana, nanti akan dibuat master plan-nya. Kita bakal ngundang dari band lokal dulu, band reggae lokal maksudnya. Terus kita ngambil band reggae dari Sulai Tiga Cirebon. Terus salah satu kita ngambil solois atau band reggae yang memang dari nasional. Gitu. Tapi itu semuanya masih rahasia. Masih rahasia. Nanti kalau ini mudah-mudahan kalau misalkan budgetnya cocok, ya kita bakal ngundang organize dulu lah. Waduh. Ya, buat dekor semuanya ya, bro ya. Oke, gitu. Produksi ya dan produksian. Let's go. Karena ini ada agak lumayan juga ya. Budgetnya sebenarnya udah disebutin sih, bro. Cuman gue nggak bisa up di sini gitu kan. Yang pasti nanti rencana saya dan teman-teman tuh kita bakal buat master plan-nya dulu. Master plan-nya dulu. Nanti rencananya tuh memang acara itu tempatnya gue spill aja nih. Tempatnya sebenarnya di wilayah Jatibarang. Oke, kayak gue tahu deh. Wilayah Jatibarang pokoknya. Ya kayak gue tahu tempatnya di mana. Iya boleh. Iya gitu. Di dalam ruangan ya. Pengennya kita sih di outdoor. Oh di outdoor, berarti bukan. Oke. Pengennya kita di outdoor karena biar langsung ini kan vibes-nya tuh biar kerasa gitu. Agustus ini ya, pas kemerdekaan. Ya. Tapi nggak segitu juga sih kayaknya. Kita ngormatin yang 17 dulu. 17 dulu. Berarti pas kayak itu ya, 25 kan? Iya mungkin nanti lah. Oke. Nah, kalau dari dulu kan akan mulai dari 2004 ya, berkomuniti dan lain-lain. Terus 2014 akhirnya bikin komunitas reggae PMPRI bersama teman-teman yang lain, dan sekarang 2025. Yes. Kan? Bagaimana menyesuaikan era yang sekarang gitu, karena kan generasi kan pasti berubah nih. Iya. Nah sekarang otomatis yang di bawah kita itu berarti Gen Z gitu, gen milenial sekarang gitu. Kalau di reggae-nya ya, di reggae-nya. Iya di reggae aja. Kalau di reggae, sebenarnya kalau kita punya jargon tuh kayak gini nih, bro. Support of our local movement, be part of our local reggae musician. Jadi itu tuh kayak yang untuk kata kunci aja sih sebenarnya, kayak selama ini kayak back to roots gitu loh. Jadi ya reggae tuh mengasihkan sebenarnya gitu loh.
Jadi setiap hari tuh orang pasti ngedengerin musik reggae. Kayak misalnya gue tanya sama lo, apa kalau udah dengerin musik reggae hari ini? Belum. Itu kan. Nah, itu kan jadi yang Belum hari kayak ini. jadi kayak buat oh iya ya, gue belum nih. Minimal Iya, satu iya, deh iya. gitu, satu musik gitu. Jadi kayak buat mereka anak-anak muda tuh sekarang kan band reggae juga banyak ya, Bro ya. Kayak yang band yang ini baru lagi dengan warna yang berbeda, Iya. warna yang berbeda gitu kan. Oh, terakhir Gitu. aku denger Iya. siapa si Tangga ininya? Kamga. Kamga. Iya, Kamga. Kamga dia kan bikin proyekan kan. Iya, Wah, indie itu vibes, indie reggae vibe. vibes ya. Emang gila sih. Ya itu juga kan memang itu dia keliling Indonesia, Bro. Jadi reggae vibes indie itu keliling Indonesia dengan produksian stage yang sama seluruh Indonesia. Nah, akhirnya ada warna baru nih. Itulah. Iya, itu Makanya warna maksud baru. gua Menurut gitu pas loh. Iya. dia muncul kok Iya. beda nih. Iya. Cukup unik. Iya, jadi menarik gimana caranya di saat itu mungkin musisi-musisi yang di kata orang sekarang tuh banyak band-band indie rebel lah ya. Nah, jadi kita kayak perkembangannya sekarang kenapa Stephen Coconut Trees menarik Kamga gitu untuk berkolaborasi. Ada Conrad Good Vibration dengan olah vokalnya seperti di reggae juga ada raga, namanya raga. Raga tuh kayak nge-rap sebenarnya. Jadi Conrad Good Vibration, Ras Muhammad, terus ada DDT dari Surabaya dengan warna baru mereka, Bro. Dengan warna musik yang memang nggak kalah kerennya dengan band-band yang sekarang gitu. Jadi generasi yang sekarang mungkin juga tertarik gitu. Jadi nggak cuman skupnya tuh warna reggae-nya nggak cuman itu aja gitu. Mereka ada warna baru. Kalau lu dengerin Namoi Budaya itu keren. Segido dengan proyekan merekanya dengan Dabyot gitu kan. Itu juga luar biasa. Kayak Under Project dengan solo vokalisnya Mas Opai, Bugs Boys dengan warna berbeda juga. Kan jadi orang tuh tertarik gitu loh, Bro. Iya, orang tuh jadi penasaran. Oh, ini keren nih. Akhirnya dia ngulik semuanya gitu. Ya kan? Ngulik semuanya. Lu mau reggae apa gitu. Lu mau dengan suasana seperti apa, tempatnya di mana. Nah, gue bisa spill tuh. Misalkan di kafe, ya lu dengerin Namoi Budaya, Shore atau enggak lu lihat Skastra atau lu lihat Soulja dengan lagu cinta-cintanya. Itu keren gitu. Atau misalkan lu yang pengen Jesse banget, ada di situ ada Denny Fras gitu kan. Itu juga enak-enak lagunya. Berarti caranya mengikuti era adalah ya dengerin terus sekarang yang paling barunya. Yes, harus ngikutin terus karena di luar sana kayak kita lihat di reggaefile.com itu pun setiap hari itu ada yang baru, Bro. Setiap hari yang baru. Makanya gue nanya ke teman-teman komunitas atau paguyuban itu, apakah kalian sudah mendengarkan musik reggae hari ini? Iya. Itu sebagai kayak Kalau vitamin enggak, aja. baru dipertanyakan. Iya, kalau enggak, ya lu nggak harus update gitu loh. Lu harus update gitu. Referensinya banyak banget sih kalau menurut gue. Referensinya banyak banget gitu. Ya sampai dengan gue kadang-kadang misalkan diminta untuk acara gigs kayak gitu, mereka udah pasti bawain, wah ini nih lagu yang lagi in banget gitu. Gitu loh. Ya asik aja gitu. Lu lihat live-nya deh, enak banget. Lu kan pernah lihat live-nya juga kan? Iya sih. Enak ya gitu. Iya. Iya sih, enak sih. Iya. Gak ribut gitu maksud gua. Bener. Chill. Kalau untuk sekarang ya, sekarang itu mereka udah pada dewasa lah menurut gua. Jadi mereka tuh memang asik gitu di panggung ya, asik di yang jadi penonton juga asik gitu. Nggak ada tuh sikut-sikutan. Ini malah ya nyanyi bareng singlong kayak gitu-gitu lah. Lebih menyenangkan sepertinya. Iya. Enjoy lah. Yoi. Oke. Augie kan juga ada podcast namanya Breg Edukasi. Breg Edukasi tentang banyak banget emang kegiatan lu ya. Buset. Podcast Breg Edukasi itu tiap seminggu sekali itu adanya di masyarakat Facebook ya kan. Di akunnya PMPRI X Insomer Broadcasting. Itu kita Breg Edukasi itu memberikan sharing terus juga berbagi pengalaman, terus berbagi kayak semacam ini ada peluang nih untuk bisnis. Jadi Breg Edukasi sebenarnya temanya kita bisa narasumbernya bisa dari mana aja gitu. Yang penting ada sisipan ketika lo memberikan pengalaman, terus pembelajaran tentang apa yang lo dapat gitu kan, berbagi ilmu dengan mereka teman-teman mungkin di masyarakat Facebook khususnya di paguyuban musisi reggae Indramayu gitu kan. Jadi mereka tuh kayak diberikan edukasi, oh ini nih, jadi nggak cuman musik aja gitu, tapi ada sisipan edukasi yang perlu mereka tahu juga. Umumnya. Gitu. Jadi
ada apa aja biasanya yang nggak tentang reggae? Iya, di situ ada kemarin kita dengan teman-teman dari hip hop ya. Oke. Ya, ada Mangga Movement gitu kan. Terus ada teman-teman dari apa tuh dari komunitas apa kayak apa tuh namanya benerin HP gitu kayak servis Servis HP. HP ya kan mereka juga jadi bisnis yang cuan. Iya gitu. iya iya. Iya kan? Itu based on community juga. Komunitas atau perseorangan? Mereka mereka ada kelompoknya. Oh, ada kelompoknya juga. Ada kelompoknya. Mereka tuh ada kelompoknya. Dan itu tuh yang bikin gua terharu tuh mereka bakal berbagi ilmu dengan gratis. Kalau lu mau belajar. Iya iya kan? iya. Mereka akan dikasih. Mereka kasih ilmunya. Nggak pelit kok. Dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Oke. Terus ada teman-teman dari motivator gitu kan yang ada di pembentukan karakter building dari teman-teman Banyura Rup Adventure gitu kan. Terus ada teman-teman dari komunitas seni Sablo Nindramayu juga. Itu kita selalu memberikan diri. Siapa tahu kan kita di reggae itu kan hanya penikmat dan musisi yang di reggae gitu. Tapi selebihnya lu punya mata pencarian lain gitu. iya. Iya kan? Ya lu harus pilih tuh di situ lu mau mau ngambil bidang apa nih kasih ilmunya gitu. Ya ini sharing gitu loh. Kayak lu kemarin waktu di Co-Create, iya, nah itu kan juga kita sharing juga di situ. Iya, ya, lagi bener. Iya. Seperti itu Iya, loh. berasa maksudnya. Iya. Keberagaman itu memang yang ada di Brega Edukasi gitu kan. Iya. Makanya ini apa ya? Apakah kita harus ngebahas reggae? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kan gitu. Ternyata tidak. Tapi ada sisipan di situ yang yang lu suka reggae nggak? Kan gitu. Iya, benar. Itu kan pertanyaan sisipan aja sebenarnya. Iya. Titipan lah gitu. Dan backsoundnya juga. Ya itu. Maksudnya agak susah. Tapi cukup proper. Maksudnya pas gue lihat pun setupnya cukup kaget kan. Ya, dibanding gue ini kan standar lah gitu. Dan yang support di kita juga teman-teman yang memang mereka punya usaha, termasuk Astro Photo Box Indramayu juga kan support di acara podcast Beredukasi kan. Jadi kita juga mereka support gitu, dari mulai apapun itu kita terima semuanya. Iya. Gitu. Bener. Ya, tapi ya nggak cuma podcast Beredukasi, tapi ada podcast yang lainnya juga di kampus di TPB juga kita ada podcastnya juga. Tapi itu full pendidikan. Full mengenai tentang perguruan tinggi Institut Teknologi Petroleum Balongan. Oh, khusus untuk itu. Khusus itu. Jadi ada seriusnya di situ. Oh, ada serius banget ya. Kalau di podcast Breakers kan agak santai lah ya gitu. Gimana sih bro kalau misalnya lu kerja di satu lembaga yang memang pendidikan yang harus jaga gitu. Iya. Harus jaga omongan juga kan. Gak mungkin lu ngomong yang enggak. Gak mungkin Iya kan. Nah, aslinya seperti ini lah. Iya. Di saat lu gak pakai ID card ya. Tapi pernah gak ada momen lu di komplain gitu, Augie kan orang pendidikan nih gitu. Sama kampus ya. Ya, ke mereka sih yang penting ya itu tadi profesional aja lah gitu. Profesional aja gitu. Lu kerja di mana? Kerja di mana ya udah jaga ketika berkomuniti. Iya, tapi pasti ada ciri khasnya lah. Ciri khasnya pasti ada. Kalau orang entertainment atau orang broadcaster kan pasti ada ciri khasnya. Iya. Walaupun kerja di tempat yang serius juga pasti ada ciri khasnya gitu. Betul. Misalkan dari pakaian juga kan mulai yang kayak rambut atau apalah gitu pasti ada ciri khas yang ini orang santai banget nih. Kan gitu pasti ada seorang broadcaster gitu. Kayak gitu. Oke. Iya. Nah, terus Augie kan segitu banyak kegiatan, pasti ada rencana ke depannya itu mau seperti apa? Kalau rencana ke depannya sih yang pertama gue pengen lanjutin harapan atau mimpi gue yang gue sama lo itu dulu bikin radio online sih sebenarnya. Capek banget. Iya, gue lagi berusaha untuk bagaimana nih karena how it works ya. Iya, how it works karena kan istilahnya sebenarnya semua instrumennya kan sudah ada ya, bermaksud gue kayak mulai dari bikin spot, jingle, terus juga program juga udah oriented banget lah, udah yang ini udah paten gitu loh, udah yang pionir banget nih gitu. Terus ya itu sih harapan itu. Terus kemudian ternyata di dunia broadcasting itu luar biasa, nggak cuman lo lihat penyiar radio nih gampang kok, tapi ternyata kan mendalami itu kan susah ya. Iya, cukup sulit sih. Iya. Kayak misalkan masuk ngomongnya gimana gitu. Cara setelah lagunya. Iya.
nggak cuma selamat malam, nggak cuma itu doang Iya. gitu. Maksudnya banyak hal di situ. Iya, jadi kan gitu kan kalau lu lihat di kayak kita kayak gini mungkin kan harus punya basic yang memang kita harus ada jiwa broadcast-nya gitu kan. Nah, mungkin kalau di kota kita sendiri kalau menurut gua kayaknya kalau semua punya plan gitu kan untuk mengembangkan dunia broadcast di Indramayu, kayaknya itu sih yang jadi acuan ya untuk apapun itu kalian mau jadi seorang YouTuber, seorang podcaster atau seorang yang pasti announcer itu pasti kumpulnya adalah basicnya di dunia broadcast gitu. Kayak voice over juga pengisi iklan juga sebenarnya banyak. Kenapa sih orang sekarang kita punya banyak UMKM ya gitu. Kenapa kalau misalnya kita bikin voice over yang sebagai apa gitu kan itu jadi orang ngedengerinnya kayak walaupun lewat kalau YouTube kan video apa visual audio gitu kan ya. Kalau kita kan audio visual. Jadi orang ngedengerin aja itu kita menggambarkan suasana di mana. Iya, betul. Gitu kan. Gambaran lu sama gambaran gue mungkin beda kan iya. gitu. Nah, itu yang menariknya tuh di situ gitu. Bermainnya logika bayangan lu, bayangan gue padahal itu soundnya sama gitu, tapi kan bentuk rumahnya misalkan beda pasti. Iya, karena kita punya referensi masing-masing. Nah itu serunya di dunia broadcasting itu, yaitu bermainnya audio visual konten audio gitu. Ya gue pengennya konten audio tuh seru kayaknya. Oke, berarti Augie tadi tuh lebih ke radio pengennya ya. Pengen coba lagi untuk hal itu ya. Karena kan kita beberapa kali ya. Lu juga ngasih materi ke gue kan, ya pokoknya Isal nih ngasih materi sound effect ya banyak banget itu, ya kan. Kalau nggak dimanfaatin, wah kalau nggak dikulik ya, kalau dikulik dan nggak ada hasilnya, wah sayang sekali bro. Iya benar. Lu udah ngasih ilmu, udah ngasih bahan ke gua buat bikin sesuatu untuk yang bikin spot, bikin jingle, suatu broadcast gitu kan. Sayang banget kalau nggak ada hasilnya gitu. Iya. Jadi karena dulu gua sempat kerja di radio sih itu tuh. Jadi karena itu kebetulan memang pas kesini di tahun 2021 ya, 2020 ya? 2020 ya. Di 20 kita ketemu terus cocok ngobrol perihal radio. Langsung masuk semuanya gitu. Gimana kalau kita bikin kebodohan? Ya. Tapi jadi pionir ya. Jadi ada inovasi-inovasi yang kita lakukan di situ ya. Cukup banyak lah. Namun sulit juga karena. Tapi kan ada rencana teman-teman juga kan, insya Allah kan mudah-mudahan teman-teman kita juga di tempat yang itu mudah-mudahan ada realisasi bikin namanya kayak Cube kayak gitu kan. Ah masa sih? Gosip underground. Kayaknya lama dah. Lama ya. Kayaknya lama dah ngelihat program-program radio lokal yang seperti itu yang maksudnya terlalu monoton ya menurut gua. Jadi nggak ada ini sama kan radio kan kalau di luaran sana itu banyak sekali aktivasinya gitu. Sampai dilihat sama brand gitu kan, banyak bisa menjadi apapun bahkan waktu gua di radio di Bandung kan. Ini dan kita di sini tuh enggak loh. Iya. Tapi dengan warna kita gitu, dengan warna kita. Berat ya. Berat. Berat kalau kita ikut orang berat maksudnya. Iya. Oke. Ya. Saran Augie nih untuk anak-anak muda di Indramayu sekarang. Waduh, dalam bidang apa nih? Dalam bidang apa? Kayak kreatif mungkin ya. Oh, kalau kreatif dalam bidang kreatif. Wah, kalau kreatif mah anak-anak Indramayu yang sekarang, maksudnya yang generasi yang sekarang itu udah kreatifnya udah keren-keren lah, bro. Maksud juga mereka sudah sangat kreatif banget lah gitu. Bahkan di luar pemikiran gitu kan, tiba-tiba loh kok ada ya, ada yang seperti ini gitu loh. Jadi ya berwarna lah, akhirnya balik lagi berwarna mereka gitu kan. Cuman kan kalau itu tadi PR-nya adalah dunia broadcast itu seru sebenarnya, banyak banget sub-subnya gitu atau cabang-cabangnya. Tadi ya radio itu sebenarnya dunia radio itu seru sebenarnya.
dunia radio tuh seru gitu kan. Makanya perlu kalau sekarang di Indramayu mungkin ada beberapa radio frekuensi yang masih aktif gitu kan. Tapi untuk radio online mungkin masih jarang kali ya. Jarang. Ya, jarang gitu kan. Nah itu kan mungkin kalau dulu kita beli frekuensi dulu gitu kan. Sampai dengan harganya kan wow luar biasa. Tapi kalau sekarang tuh bikin radio online atau radio web gitu kan. Itu kayaknya perizinannya nggak terlalu mahal gitu. Karena memang acara juga program juga memang terserah kita gitu kan. Dan itu memang kalau bicara di sini masalah bisnis ya balik lagi lo mau radionya sendiri itu mau radio komunitas atau radio komersil. Kalau radio komersil otomatis ya lo membuka untuk bisa masuk iklan gitu kan atau apa ya kayak macam untuk iklan tuh kayak di pariwaranya gitu loh. Tapi kalau radio komunitas ya hanya skupnya hanya itu aja Komunitas, gitu. Iya hanya komunitas gitu. Tapi kalau misalkan radio komersil ya lo nantinya akan terima iklan dari teman-teman atau perusahaan yang memang pengen iklan di situ di radio komersil tersebut. Kayaknya itu jadi hal yang menarik sih kalau menurut gua gitu. Kalau memang diseriusin ya, kalau diseriusin seperti kayak awalnya kan mungkin kayak trial error lah gitu loh. Tapi kalau memang kita udah tahu apa namanya SOP-nya, ada scriptwriter, ada produser gitu. Ya udah, announcer yang bagus ya udah. Sebenarnya sih mungkin banyak yang mau. Sebenarnya mungkin banyak yang mau. Kayak ada beberapa teman gue juga mau pengen cobain sih jadi announcer tuh gimana sih gitu. Tapi karena tidak ada wadahnya ya gitu loh. Tidak ada wadahnya jadi ya mau gimana gitu kan. Akhirnya lewatnya ke MC. Ya udah nggak ada lagi sih MC sih. Sama nge-host kayak gini-gini gitu kan nggak ada lagi. Iya. Padahal kalau dunia radio itu kan sendiri seru ya bro. Kita kan lu pengalaman lah gitu kan. Nggak tahu di luar sana gitu kan ngedengar apa enggak. Tapi kan kita berdasarkan dari berapa chat yang masuk kan gitu. Terus kita bisa lihat live juga kita bisa langsung di live di media sosial atau apa gitu kan. Iya. Ya keren sih kalau sekarang sih keren gitu. Dan gue juga ibaratnya dengan media sosial juga terbatas juga ya bro ya. Kadang-kadang kita muterin lagu juga nggak sebebas di konvensional ya. Konvensional gitu biasa kan. ya. Iya kan kalau Copyright atau panjang bahasan. Gitu kan, kita jangan ke sana. Iya oke. Karena sekarang lagi rame ya. Lagi rame banget. Iya. Oke nih ya kalau mau promo deh boleh. Promonya kalau yang promo sosial media, Sandra Edukasi ada di mana, ITPB Podcast ada di mana, terus konten horor di mana, banyak banget. Manajer band-bandnya apa, IG-nya apa. Waduh, mantap ya. Bisa, all in. Terima kasih. Yang pertama untuk yang podcast beredukasi itu ada di Facebook-nya di PMPRI X in Summer Broadcasting. Itu setiap seminggu sekali jatuhnya di malam Senin dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Itu seperti biasa kita bakal ngasih giveaway gitu kan. Terus kalau yang ITPB podcast itu adanya di channel YouTube ITPB Podcastan. Gitu kan. Itu biasanya langsung produksinya setiap sebulan bisa 2 kali gitu kan. Nah di situ. Nah itu di channel YouTube-nya ITPB Podcastan. Jadi cari aja di situ. Terus kalau yang horor, yang spooky stories ya. Kisah yang lagi audio drama ini yang kita nanti habis lebaran kita produksi lagi itu di channel YouTube-nya Spooky Stories Strip 14C. Apa itu? Nah itu ya kayak dapet simbol aja sih sebenarnya. Spooky Stories Strip 14C. Jadi itu kalau misalkan yang lagi tren, kalian bisa cari Spooky Stories disambung Gusti Ayu aja. Oh, Gusti Ayu. Itu udah langsung muncul semuanya. Karya kita teman-teman dari tim The Spookcast, Spookcast. Spookcast namanya. Spookcast ya, yang kita sebutin Spookcast yang voice-overnya. Ya. Di situ sebagai sound designer-nya yang bikin audio
seru-serunya yang bikin Faisal takut ya. Lu takut, gue juga Males takut. Terus sekarang lagi manajerin salah satu band reggae di Indramayu juga, namanya Mighty Soul. Itu nama band reggae yang sekarang lagi garap single insya Allah di abis lebaran. Judulnya Catur. Catur. Nah, nanti abis lebaran kita rilis di IG-nya, bisa kalian lihat di Mighty Soul. Langsung nyambung aja Mighty Soul. Oke. Gitu. Dan saya tunggu janjinya ketika itu sudah rilis, saya harus podcast. Siap dong. Nanti kita kumpulin teman-teman buat kemarin kita datang foto di situ di Astro kan. Oh iya iya iya. Mau Oh potret di iya Astro. iya 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 bener lagi. Iya, kita mau potret di Astro itu buat Iya iya. poster-poster, Buat profil. pamflet-pamflet, buat Iya. profil. Nah, kita Bagus ya? fotonya keren. Bagus ya. Dapat diskon lagi. Yoi. Orang dalam Keren susah. orang dalam. Tapi kita di situ gue udah ke situ udah nih bikin buat pamflet buat di flyer gitu kan, bikin foto profilnya di situ bro, di Astro Photo Box. Yoi. Keren bro. Oke siap Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Just sehat selalu bro, sukses terus buat channel YouTube ini. Amin 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 Ya. amin. Gue Faisal. Ya, gue Bin Sommer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.